kayaknya almost useless ya gitu. Tapi botox itu nggak akan bikin jawline ya, dia nggak akan bikin garis rahang, nggak. Hai, balik lagi bareng aku Nafila di Beyond Beauty Podcast. Beyond Beauty Podcast kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya biar rahang kita tuh kelihatan tegas. Nah, yang pasti aku nggak sendiri, di samping aku ada dokter Vera nih. Hai dok, apa kabar dok? Halo teman-teman, baik. Dok, hari ini kita mau ngebahas tentang jawline contouring. Mungkin teman-teman pengen punya rahang yang biar kelihatan tegas gitu, benar, ya dok. Mungkin lebih kelihatan seksi juga mungkin ya. Iya, tentunya. Dok, sebenarnya bentuk jawline yang bagus untuk orang Asia tuh sebenarnya kayak gimana sih dok? Nah sebenarnya sih tergantung preference lagi ya. Balik lagi nih ke pengennya teman-teman itu seperti apa. Karena kalau kita lihat sih secara ininya nih, secara genotype gitu istilahnya ya. Kalau untuk bule sendiri kan biasanya rahangnya memang tegas, yang lebih ke arah kotak. Tapi kalau untuk orang Asia kan pengennya yang lebih oval seperti itu kan bentuknya. Nah, maunya tapi kelihatan cute gitu benar, ya. Benar, yang kelihatannya lebih lonjong atau bentuk hati, memang seperti itu gitu. Tapi balik lagi nih, ada juga teman-teman yang mungkin lebih sukanya itu yang bentuk rahangnya itu agak kotak lah, agak tegas gitu, seperti bule-bule gitu, western gitu kan. Sebenarnya tergantung sama pasiennya mungkin ya dok, dia maunya yang kayak gimana. Tapi dilihat juga sama proporsi wajah dia ya dok. Benar. Cocok atau enggak gitu ya dok. Nah sekarang nih dok, pertanyaan utamanya, gimana caranya ngebentuk rahang tegas ini tanpa melakukan operasi, yaitu dengan aesthetic treatment? Yang non-surgical ya, gitu ya. Kalau surgery kan udah nanti bahasannya beda lah, udah pasti ya teman-teman. Nah yang kita bahas tentang non-surgicalnya, caranya itu ada beberapa, yaitu bisa dengan, kalau botox itu kan kita tahu ada yang namanya jaw botox ya, jadi untuk daerah rahang memang supaya masseternya itu, ototnya itu lebih tidak kontraksinya itu terlalu besar gitu kan. Nah itu bisa bantu untuk kayak ngempesin lah, bikin lebih tirus gitu kan. Nah cara pertama dengan botox, kemudian kedua filler, jadi dibikin kayak garis gitu ya sepanjang jawline-nya gitu. Nah itu bisa dipertegas dengan filler ataupun bisa juga dengan thread lift gitu, dengan benang. Jadi tiga-tiganya itu bisa, tergantung juga sih, jadi mau menggunakan modalitas yang mana dan di umuran seberapa sih. Karena kan ada ketentuannya ya, misalnya untuk yang lemaknya yang mau ditarik, nah itu artinya dengan thread lift seperti itu. Nah, cara kita menentukan kita harus pakai yang mana tuh gimana dok? Konsultasi dulu tentunya ya. Konsultasi ya dok. Ini kalau misalnya botox disuntikannya di sebelah mana sih dok? Nah biasanya itu kita akan minta pasien itu coba dong ngunyah gitu kan. Nah habis itu berasa nih di sebelah sini nih, kanan kiri kan, ada otot mengunyahnya gitu. Nah yang seperti itu tuh disuntiknya di bagian situ ya, di bagian sini beberapa point of injection gitu. Tapi memang karena untuk otot mengunyah itu lumayan besar ya, dosisnya tentu memang lebih besar ya, walaupun mungkin point of injectionnya hanya sedikit, tapi dosisnya memang lebih tinggi dibandingkan untuk daerah lainnya seperti itu. Nah itu kan kalau botox nih dok. Kalau thread lift itu berarti ditarik benang dari sini ke sini gitu dok? Iya, nanti tergantung lagi nih teman-teman maunya itu seperti apa. Jadi nanti dokternya akan menyesuaikan nih untuk tekniknya seperti apa gitu. Nah tapi kalau biasanya untuk jawline ya tentu daerah sini ya, daerah jawline-nya gitu. Nah kalau filler tadi thread lift udah, botox sudah, sekarang filler nih dok. Berarti diisi juga di bagian sini doang, di sini atau di bagian sini aja nih? Sebenarnya sih daerah jawline ini ya, sepanjang ini sih lebih bagus. Di sininya, di angulus, di lekukannya juga tentu akan diisi juga gitu ya untuk mempertegas gitu kan. Nah sebenarnya itu ada kriteria nih, kalau untuk perempuan sendiri memang yang sudutnya di atas 120 derajat itu yang secara estetik tuh dibilang bagus untuk perempuan. Nah tapi kalau untuk laki-laki kan nggak mau dong yang terlalu kayaknya kok ini banget sih gitu, kayak feminim banget. Nah kalau laki-laki sendiri tuh harus di bawah 110 seperti itu. Nah tapi kalau untuk perempuan biasanya di atas 120 lah, atau 110 ke atas lah udah pasti gitu. Nah itu dia ya guys ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau sejauh ini dok, paling banyak pasien tuh mintanya treatmentnya pakai apa nih kalau untuk rahang? Kebanyakan sih mungkin ini ya, botox ya. Paling utama sih botox, kemudian baru thread lift sih ya gitu. Oke, berarti kalau filler agak jarang ya? Agak jarang, benar. Tapi sebenarnya dari ketiga treatment ini yang paling dokter rekomendasikan yang mana nih dok? Mungkin saya bisa coba nih, tergantung nih, makanya harus assessment dulu kan. Tapi kalau misalnya dia memang otot mengunyahnya besar, pasti akan saya coba dengan botox dulu. Gitu. Tapi botox itu nggak akan bikin jawline ya, dia nggak akan bikin garis rahang, nggak.
Tapi dia paling nggak bantu untuk bikin rahang kita tuh nggak yang kelihatannya gede gitu ke samping gitu, karena ototnya gitu. Nah itu dia ya teman-teman. Jadi pentingnya konsultasi adalah nanti dilihat juga ya dok, dia tuh butuhnya pakai apa gitu. Tapi kalau downtime-nya sendiri nih dok, berbeda-beda kah setiap treatment atau gimana? Yang paling nggak ada downtime yang bisa saya sebutin mungkin botox ya. Jadi ya almost no downtime lah gitu. Kalaupun ada paling cuman biru-biru bekas suntikan dikit, itu juga kalau ada. Tapi biasanya kalau untuk daerah yang otot mengunyah ini, masseter, nah itu biasanya sih kan suntikannya dalam, jadi nggak ada biasanya. Nah kemudian kalau untuk thread lift kita udah pernah bahas juga ya teman-teman, thread lift itu downtime itu sekitar 1-2 minggu. Demikian juga dengan filler, tapi biasanya sih filler juga almost no downtime gitu. Kalaupun ada kebiruan ya mungkin beberapa hari aja gitu. Nah itu dia, jadi ini salah satu kelebihan estetik treatment juga ya dok. Ya, downtime-nya tuh sangat minimal. Nah dok, sebenarnya aku sering lihat nih video-video tentang mewing dok. Jadi dia kayak latihan rahang gitu biar rahangnya kelihatan tegas. Jadi kayak dia naruh lidahnya di atas langit-langit mulut, terus bergerak-gerak gini. Kayak gitu. Nah mungkin itu kayak gini kali ya. Oh iya benar, kayak gitu juga ada sih dok. Benar. Itu bisa bikin rahang jadi tegas gak dok? Sebenarnya sih dia membantu gerakan. Cuman kan memang bukan sesuatu yang kayak sekali misalnya kita lakuin udah langsung ada hasil, itu harus konsisten gitu. Tapi kalau ditanya membantu atau enggak, membantu juga gitu ya teman-teman. Untuk biasanya sih untuk bikin rahangnya itu juga gigi-giginya tuh lebih bagus lah tumbuhnya gitu. Nah tapi kalau udah terlanjur, udah kayak usia kayak kita ya, kayaknya almost useless ya gitu. Kalau cuman itu doang gitu maksudnya. Jadi lebih baik langsung aja datang ke dokter dan nanti dikasih tahu tindakan apa sih yang cocok gitu ya dok, untuk bikin rahangnya terlihat lebih tegas gitu. Oke dok, itu pertanyaan terakhir. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, bisa tanya langsung di kolom komentar atau datang langsung ke Plastetik Clinic. Kalau mau ketemu dokter Vera bisa langsung datang ke Plastetik Clinic Alam Sutera, betul ya dok ya? Betul banget. Nanti ketemu langsung nih sama dokter Vera, expertnya thread lift, botox sama filler nih. Oke dok, terima kasih ya dok. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton atau dengerin Behind Beauty Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!